Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama, apa sih sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terjadi pada organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, di sini sistem reproduksi pada wanita itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu genitalia. Genitalia dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada genitalia eksternal dan ada genitalia internal. Yang pertama kita akan membahas tentang genitalia eksternal. Apa sih genitalia eksternal itu? Genitalia eksternal yaitu genitalia yang tampak dari luar. Nah, bagian dari genitalia eksternal itu yaitu ada labia mayor, selanjutnya ada mons pubis, ada klitoris, ada labia minor, ada uretra, ada vestibula, ada himen atau selaput lendir, ada vagina, dan pemisah antara vagina dan anus itu ada namanya perineum. Nah, di vagina ini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Di mana letaknya kelenjar Bartholin? Kelenjar Bartholin terletak di sisi vagina. Di sisi vagina, fungsinya untuk melumasi vagina. Nah, selanjutnya kelenjar Skin. Kelenjar Skin itu terletak di samping uterus. Fungsinya sama, yaitu untuk menghasilkan selaput lendir. Nah, selanjutnya kita ke genitalia internal. Apa itu genitalia internal? Genitalia internal yaitu genitalia yang tidak tampak, artinya dia itu berada di dalam. Nah, bagian dari genitalia internal itu yaitu ada uretra atau disebut dengan rahim. Nah, di sini tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi sehingga menjadi janin dan siap untuk dikeluarkan. Nah, selanjutnya ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita, seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Selanjutnya kita ke tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini yaitu sebagai jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus saat terjadinya ovulasi. Nah, di ovarium ini juga terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Selanjutnya kita ke serviks. Serviks ini yaitu tempat terbentuknya selaput lendir. Fungsi dari selaput lendir itu yaitu membantu sperma masuk melalui vagina. Pelvis dibagi menjadi dua bagian, ada pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor ini biasa disebut dengan fase pelvis. Letaknya itu di atas linea terminalis dan fungsinya untuk menyokong organ abdomen. Dan pelvis minor. Pelvis minor ini biasa disebut dengan teru pelvis. Letaknya itu di bawah linea terminalis dan fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Selanjutnya kita membahas tulang panggul. Tulang panggul dibagi menjadi tiga bagian, ada os coxae, os sacrum, dan os coccygis. Os coxae dibagi menjadi tiga bagian, ada os ilium, os ischium, dan os pubis. Os ilium dibagi menjadi 6 bagian, ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior, dan yang terakhir linea terminalis. Selanjutnya os ischium. Os ischium dibagi menjadi 6 bagian, ada tuber ischiadica, spina ischiadica, ischiadica incisura mayor, ischiadica incisura minor, foramen obturatum, dan terakhir acetabulum. Pubis dibagi menjadi beberapa bagian, ada symphysis pubis, ramus superior pubis, dan ramus inferior pubis, dan yang terakhir ada arcus pubis yang membentuk segitiga. Os sacrum dibagi menjadi beberapa bagian, ada promatorium, terus selanjutnya foramen sacra iliaca,
Dan yang terakhir articulatio sacralis. Dan yang terakhir ada ostococcygis. Ostococcygis terdiri dari 3-4 ruas tulang dan akan fleksibel memanjang 1-2 cm. Selanjutnya kita membahas tentang artikulasio. Yang pertama artikulasio sacroiliaca yang membatasi antara os ilium dan sacrum. Yang kedua artikulasio sacrococcygis yang membatasi os sacrum dan coccygis. Dan yang terakhir artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya kita ke ligamen. Ligamentum sacroiliaca letaknya di permukaan belakang sacrum ke tulang ilium. Selanjutnya ligamentum sacrospinosum letaknya di tulang sacrum ke tulang spina ischiadica. Selanjutnya ligamentum sacrotuberosum letaknya di tulang sacrum ke tulang osis ischiadica. Selanjutnya ligamentum pubicum letaknya di depan tulang coxae kiri dan kanan. Selanjutnya kita membahas tentang otot. Yang pertama musculus sphincter ani externum. Yang kedua musculus bulbo cavernosus yang melingkari vagina. Terus yang terakhir ada musculus perineum transversum superficialis. Nah, selanjutnya ada otot yang melingkari bagian vagina bagian tengah dan anus, yaitu yang pertama musculus iliococcygis, musculus isococcygis. Yang ketiga, musculus perineum transversum profundus, dan yang terakhir ada musculus coccygis. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ini ada 4. Yang pertama ada ginekoid, yang kedua ada android, yang ketiga ada antropoid, dan yang terakhir ada platypeloid. Kita mulai dari ginekoid. Bentuknya seperti lingkaran. Nah, bentuk panggul seperti inilah yang paling banyak ditemukan, dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Bentuk panggul ginekoid ini, spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol, arcus pubisnya membulat. Nah, kita lanjut ke bentuk panggul android. Bentuk panggul ini hampir mirip seperti hati. Sakrumnya itu datar dan tidak melengkung. Spina ischiadicanya menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Jika pada wanita bentuk panggul seperti ini, maka akan mempersulit jalannya persalinan. Selanjutnya kita ke bentuk panggul antropoid. Bentuknya hampir mirip segitiga, lalu diameter transversa terbesarnya itu berada di dekat sakrum dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini banyak ditemukan pada laki-laki. Namun pada wanita bentuk panggul seperti ini banyak ditemukan pada wanita yang memiliki badan yang tinggi dan besar. Nah, yang terakhir bentuk panggul platypeloid. Bentuknya hampir seperti oval, lalu diameter transversalnya lebih besar daripada diameter posteriornya. Lalu sakrumnya cenderung mendatar. Bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan pada wanita maupun pria. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan panggul luar. Pertama-tama, apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar ini? Tujuannya yaitu untuk menilai keadaan panggul, apakah ada kelainan atau kendala yang dapat memperhambat jalannya persalinan. Selanjutnya, pemeriksaan panggul luar ini ada 4 tahap. Yang pertama ada distansia spinarum, yang kedua distansia crestarum, yang ketiga conjugata eksternal, dan yang terakhir ada pemeriksaan lingkar panggul. Kita mulai dari distansia spinarum.
Pemeriksaan dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Jarak normal distansia spinarum ini 23 sampai 26 cm. Nah, selanjutnya distansia cristarum. Pemeriksaan di bagian crista iliaca dextra dan sinistra. Jarak normal distansia cristarum ini yaitu 26 sampai 29 cm. Nah, selanjutnya conjugata eksternal. Pemeriksaan dari ujung simfisis pubis dan ujung processus spineus ruas tulang lumbal kelima. Jarak normal conjugata eksternal ini yaitu 18 sampai 20 cm. Nah, dan yang terakhir pemeriksaan lingkar panggul. Pemeriksaan ini dilakukan dari atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan melingkari keseluruhan panggul. Normalnya lingkar panggul ini yaitu 80 hingga 90 cm. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem reproduksi pada wanita ini. Banyak kurangnya, banyak salahnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.